Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberi contoh bagaimana cara menganalisis saham SCMA. Nah, di sini dari stokastik aja udah kelihatan ya, dia posisinya bagus untuk kita beli ya, karena dia di sekitaran angka 20-an ya. Jadi waktunya beli kalau dari stokastiknya, jadi udah harganya udah murah istilahnya. Kalau dari stokastiknya seperti ini. Jadi kalau dia dari stokastik di angka 80, itu berarti harganya sudah mahal atau sudah tinggi. Waktunya orang pada jualan karena itu adalah titik tertingginya suatu saham. Jadi misal ini ya, di sini di area ini dia 83, di sini harga sahamnya udah tertinggi ya. Kemudian di sini dia udah di stokastik dia sekitar berapa nih? 11. Nah, di sini harga terendahnya. Misal ini dia 15. Di sini harga terendahnya. Berarti waktunya kita beli. Harganya berarti menurut stokastik, indikator stokastik, harganya saham tersebut sudah murah kalau di bawah angka 20, di bawah garis ini. Atau menyentuh atau malah di bawahnya. Itu lebih baik. Jadi kita lihat seperti biasa, kita lihat tren besarnya dan kita bisa menggunakan bantuan garis MA50 dan MA200. Nah, kalau dari garis MA50 dan 200-nya bisa dibilang ini bagus ya, karena garis MA50 berada di atas garis MA200. Akan tetapi yang jadi perhatian di sini adalah candle-candle di sini dia mulai bergerak di bawah garis MA50. Nah, takutnya terjadi seperti ini. Misal ketika candle-candle bergerak di bawah garis MA50 dan terus-menerus tanpa ada pembalikan, dia akan terjadi dead cross. Nah, di sini kan dia terus bergerak di bawah dan setelah dead cross ini dia terjadi pembalikan ya ternyata. Jadi di mana candle ini menembus garis MA50. Nah, di sini ternyata dia turun lagi, tapi di sini dia udah mulai strong, udah mulai kuat. Coba ini kita hilangin dulu. Terus kita tambah dengan volume. Nah, di sini ada mulai pembalikan lagi ya. Di sini kemarin kan ada pembalikan di mana pembelian yang cukup kuat. Jadi dia naik di atas garis MA50 sekaligus menjebol garis MA200 juga. Akan tetapi setelah itu mulai ada penjualan. Jadi dominan penjualan terus yang merah-merah terus, ini candle garis-garis volumenya. Nah, di sini mulai ada pembalikan lagi di mana permintaan beli lebih tinggi dibandingin penjualan. Terus candle hijau garis bar hijau mulai tinggi-tinggi dan terus menerus ini ya. Jadi di sini dia mulai kuat, pembeliannya kuat dan dia terus bergerak naik di sini. Nah, di sini mulai ada penjualan lagi terus menerus kalau dari volumenya. Nah, jadi dia menjebol garis MA50 dan sekaligus MA200. Nah, di sini istilahnya mereka bergelantungan ya. Turun lagi dan naik lagi di garis MA50 dan menjebol lagi akhirnya. Dan di sini pertanyaannya, dia tertahan di garis MA200 ya. Apakah dia akan turun lagi terus naik atau turun terus? Itu yang menjadi pertanyaan. Kalau kita analisisnya menggunakan garis MA50 dan MA200, tapi secara keseluruhan ini masih bagus ya, trennya masih bisa dibilang apa nih ya, sideways ya. Kita hapus aja ini, kita hilangkan. Nah, terus di sini juga bisa kita lihat ya, di sini terjadi double bottom ya. Gimana kalau double bottom itu? Kalau double bottom posisi di atas berarti trennya akan turun. Nah, tapi di sini dia tertahan ya ini. Coba kita lihat di sini berarti ada area sebelumnya. Oh ya, di sini. Di sini sebelumnya adalah support. Ini resisten. Nah, dia tertahan di area ini, kemudian kembali mantul ke atas. Nah, di sini juga
sini juga bisa kita bikin garis. Nah, di sini ya. Ini sebelumnya resisten, kemudian ini sebelumnya jadi support di sini, kemudian jadi resisten, kemudian di sini resisten dijebol, di sini dijebol lagi, kemudian resisten ini dijebol, di break lagi ke atas, dan kemudian berubah fungsi menjadi support. Lumayan banyak candle-candle yang tertahan di sini ya. Di sini jadi support, dan di sini dia dijebol, tapi kemudian di break out lagi karena di sini juga ada support juga di break. Nah, kemudian yang resisten yang di break tadi kembali menjadi support di sini. Berarti sekarang harga saat ini tanggal berapa, 25 November ini, berarti dia sekarang harganya sedang berada di area support horizontal, di mana harganya 380. Nah, ini berarti dia sekarang di area support ya. Coba kalau kita menggunakan bantuan Fibonacci, kita tarik dari sini, dari swing low-nya. Bisa dilihat sekarang dia berada di support 0,5. Ya, sini berarti dari Fibonacci dan garis trend horizontal hampir sama ya, dia menjadi support juga di situ di harga 380. Jadi kemungkinan dia akan bergerak naik ke atas, atau ketika kita ambil di harga ini dia turun, dia akan ke sini konfirmasi di 0,618. Tapi kalau dia turun lagi berarti akan ke sini, selanjutnya akan sini. Tapi kalau saran saya, kalau masuk di sini di support Fibonacci, kan target terdekatnya TP di sini ya. Jadi sekitar 5,79, target selanjutnya di sini 13, selanjutnya di sini dapat sekitar 26% tertingginya. Nah, kalau menurut saya, kalau ambil di situ cut loss-nya ya satu tick aja di bawah itu. Kalau di sini kan sudah sekitar 6% ya. Kalau di bawah sini udah 16%, udah nggak sehat. Jadi kalau masih mau satu tick di sini, kalau pakai acuan Fibonacci, cut loss-nya satu tick di bawah support 0,618 ini. Jadi sekitar 7,8%, jadi hampir 8% ya. Tapi kalau menurut saya, kalau saya pribadi, saya cut loss satu tick di bawah sini aja. Jadi aman, jadi masih rela kehilangan 2%, nggak masalah, dibandingin harus kehilangan 7%. Kalau ternyata dia sampai sini juga ternyata masih jebol juga ke bawah. Tuh, kita hapus. Terus kita lihat, coba kita tarik garis trend ke atas. Kita buat trend line ya. Kalau seperti ini. Nah, jadi seperti ini ya. Di sini support, ini support, ekornya cuma keluar sedikit. Ini support, kesentuh ekor, ini support, ekornya. Di sini juga jadi support. Di sini kan terbentuk doji ya kemarin. Nah, di sini adalah area resistennya. Ini sebelumnya ini resisten, di sini sebelumnya support dan naik, kemudian kejebol, jadi berubah menjadi resisten. Di sini juga resistennya dijebol, kemudian menjadi support di sini, kemudian turun di sini, dia nggak mampu menahan dan jebol lagi, dan yang sebelumnya ini harusnya menjadi support, dia berubah lagi menjadi resisten, jadi resisten lagi di sini. Nah, berarti di posisi sekarang ini saham ini berada di pertama tadi di support Fibonacci 0,5, kedua di support trend line, ketiga berada di support horizontal, support trend line horizontal, dan yang keempat harganya sudah murah kalau menurut kita lihat dari stokastik tadi. Nah, jadi pertanyaan, kalau misal kita masuk di sini, kita bisa mendapatkan TP tertingginya kalau dia mengikuti tren yang ini ya, sekitar 26%. Cut loss-nya di sini aja satu tick di bawah ini. Berarti
cut loss-nya kemungkinan 2% dan TP-nya bisa mendapat sekitar 26,18%. Nah, tapi di sini ada yang mencolok ya menurut saya. Di sini ada, kalau kita tarik garis ini bisa menjadi resisten juga. Seperti ini nggak kena ya, gini aja saya buat seperti ini. Nah, berarti ini bisa dibilang ini juga menjadi resisten. Kemungkinan kalau dia ini dia akan di sini dulu, bergerak di sini dulu. Kemudian dia kalau dia terus bergerak naik, dia akan baru breakout. Jadi TP pertama dia akan ke sini sekitar 8,9%. Jadi kemungkinan kalau ini sesuai, kalau itu bisa jadi resisten, dia akan seperti ini dulu. Baru dia bergerak naik ke atas ini. Seperti itu. Jadi naik dulu ke resisten, mantul lagi ke support, dan baru ke resisten selanjutnya. Ini saya hapus biar nggak bingung. Jadi kemungkinan dia akan kesini dulu ya, baru kesini. Cuman kalau ini bisa jual sebagian aja dulu, atau mungkin waktu closing kita lihat dulu closingnya dia di mana candlenya. Kalau candlenya di atas ini bisa kita tahankan aja, tapi kalau ternyata dia candlenya turun di bawah garis ini, bisa kita jual dulu. Nanti ambil lagi ketika dia menyentuh support di sini. Dan cut lossnya sama, tetap di bawah garis itu, garis support trendline ini atau support horizontal yang ini. Nah, satu lagi tambahan dari saya, sebenarnya setiap orang yang membuat garis support resisten itu pasti bisa berbeda-beda menurut keyakinan mereka. Jadi menurut saya garis support resisten ini adalah disiplin aja untuk kita sebenarnya. Jadi kalau kita sudah menggambarnya seperti ini, nah gambar seperti ini berarti di sini support ya. Apabila support ditembus berarti kita wajib cut loss. Nah, berarti di situ disiplin kita. Jadi jangan sampai kita sudah membuat gambar yang seperti ini gambaran kita sendiri, bukan gambaran orang lain. Ketika dia tembus dari sini, ya udah kita cut loss. Jangan kita kayaknya masih bisa nih, ini aja, di sini aja, di sini aja, di sini aja, seperti itu. Nanti lama-kelamaan kita akan terlena dan udah cut lossnya udah terlalu banyak. Jadi kita kalau mau cut loss harus kehilangan 20%, 30% dari modal, kan itu sayang. Misal kita masukkan uang untuk beli saham ini sekitar 10 juta misalnya, dan kita harus cut loss sekitar 30%, berarti 30% itu udah 3 juta sendiri kalau 10 juta ya. Itu kan sayang, harus kehilangan 3 juta, padahal di sini kita hanya bisa kehilangan sekitar 2%. 2% dari 10 juta itu cuman berapa? 200 ribu ya kalau nggak salah ya. Nah, soalnya kan kalau saham itu ya bisa jadi setelah kita cut loss dia akan kembali naik. Misal di sini kembali naik seperti ini dan turun lagi ke support selanjutnya, ke support sebelumnya. Nah, bisa juga ini kalau kita cut loss dan membentuk seperti ini berarti kita emang kurang beruntung, karena dia setelah kita cut loss dia bergerak naik lagi, udah terlanjur kehilangan 2%. Nah, tapi ada kemungkinan kedua, dia ketika dia turun seperti ini, ketika dia turun kita cut loss misal di 2,3%, kemudian dia kesini, kemudian dia langsung ke bawah, bergerak turun terus ke bawah seperti itu. Nah, jadi kan rugi. Misal harusnya di sini sekitar 24% misal, dia kembali ke sini, ke support yang ini sekitar 27%. Nah, jadi seperti itu. Sebenarnya support dan resisten itu yang udah kita buat itu adalah disiplin untuk kita sendiri. Jadi kalau menurut kita itu adalah support, ya udah, kalau dia udah menembus itu berarti kita wajib cut loss. Jangan terlena dengan ini paling nanti naik lagi, Nah, seperti itu. Jadi kalau sudah jebol dari support yang kita buat, udah cut loss aja, nggak usah tunggu nanti. Oke, sekian aja dari saya. Ini bukan ajakan beli atau jual, saya hanya memberi contoh bagaimana cara menganalisis garis support dan resisten, dan dimana kita beli dan dimana kita harus menjual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.